Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri Pahlawan Alkitab dan kita masuk ke seri yang ke-35, di mana kita masih akan membahas tentang Raja Saul bagian kedua. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar kisah keluarga, bagaimana Raja Saul dipilih oleh Allah menjadi raja, maka hari ini kita akan mendengar bagaimana kepemimpinan Raja Saul. Karena saat Saul dipilih menjadi raja, ada banyak pertempuran yang harus dihadapi. Nah, kita akan melihat kepemimpinan Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 13, di sini kita melihat bahwa terjadi ketidaktaatan dari Raja Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Dan diceritakan Raja Saul baru 2 tahun memerintah atas Israel. Dan dalam peperangan melawan musuh bebuyutannya, yaitu orang Filistin, di mana bangsa Israel mulai terdesak dan Saul sebagai raja harus menunggu 7 hari lamanya di Gilgal sampai waktu yang ditentukan oleh Nabi Samuel. Dan ketika Samuel tidak datang juga di hari ke-7, maka Saul tidak sabar dan dia melakukan satu tindakan, yaitu mempersembahkan korban bakaran sendiri. Sehingga pada akhirnya pada saat Samuel datang dan dilihat apa yang dilakukan oleh Saul, maka kita akan baca dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14 apa perkataan Samuel kepada Saul. 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Masa pemerintahan Samuel baru saja 2 tahun, ternyata Saul sudah menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melalui perantaraan Samuel menyatakan bahwa Tuhan akan memilih orang yang berkenan di hati Tuhan untuk menjadi raja atas umatnya. Dan peperangan yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap bangsa-bangsa di sekelilingnya tidak berhenti atau tidak hanya kepada bangsa Filistin saja. Tetapi di 1 Samuel 14 ayat 47, 48 dan 52 kita melihat pertempuran dari orang Israel yang dipimpin oleh Raja Saul melawan bangsa-bangsa di tanah Kanaan tersebut. Dalam 1 Samuel 14 ayat 47, firman Tuhan berkata, "Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru, melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, raja-raja negeri Soba dan orang Filistin, dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan." Ayat 48,
Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Ayat 52, hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Di sini kita melihat bagaimana dalam kepemimpinan Raja Saul, bangsa Israel harus menghadapi bangsa-bangsa yang melawan mereka. Dan dalam kisah selanjutnya, dalam 1 Samuel 15, perikop dalam Alkitab berkata Saul ditolak menjadi raja. Saul ditolak sebagai raja. Karena pada saat itu, Samuel menyampaikan firman Tuhan. Pada saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, maka bangsa Israel harus membunuh semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tetapi Saul mengabaikan perintah Tuhan tersebut. Dalam 1 Samuel 15 ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Sehingga Tuhan marah dan berkata dalam 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel menegur keras Saul, tetapi Saul terus beralasan dan mencoba untuk menutupi kesalahannya dengan kebohongan, dan memang pada akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 26, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Dan di dalam 1 Samuel 15 ayat 35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Disinilah kita melihat bagaimana Saul tidak mentaati perintah Tuhan yang mengakibatkan Samuel pun meninggalkan dia, dan sampai akhir hayatnya Samuel tidak berjumpa lagi dengan Saul. Dan dalam kisah selanjutnya dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23, kita melihat kisah bagaimana Daud ada di dalam istana Saul, dan sejak Tuhan menegur keras Saul dan menyatakan bahwa Tuhan menolak dia sebagai raja atas Israel, maka roh Tuhan undur dari Saul, dan Saul sering diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan, di mana Saul menyuruh untuk mencari seorang pemain kecapi supaya jika roh jahat itu hinggap di dalam Saul, Saul akan merasa nyaman dengan permainan kecapinya dan roh jahat itu akan undur dari Saul. Dan akhirnya Daud yang dibawa ke dalam istana Saul karena Daud bisa memainkan kecapi. Daud lalu menjadi pelayan dan pembawa senjata dari Saul. Dikisahkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap, pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sekalipun Daud sangat dibutuhkan oleh Raja Saul dan Saul sangat mengasihi Daud, tetapi Saul tetap atau berupaya membunuh Daud. Karena apa? Karena Saul iri hati, rakyat lebih memuji-muji Daud, apalagi setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat.
Dan rakyat memuji-muji Daud dengan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, dan Saul mulai membenci Daud dan berusaha membunuh Daud. Dikisahkan dalam 1 Samuel 18 ayat 9 sampai dengan 11. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10, keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Lalu ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Dan kisah tentang Saul masih terus berlanjut saat Saul memberikan Mikal anak perempuannya kepada Daud supaya Daud menjadi menantu raja. Dan ini dikisahkan dalam 1 Samuel 18 ayat 20. Bahkan di dalam 1 Samuel 19 sampai 20 kita melihat bagaimana persahabatan Yonatan yang adalah anak dari Saul dengan Daud, dan bagaimana Saul berulang kali berusaha membunuh Daud, tetapi Tuhan selalu meluputkan Daud. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Daud, karena memang Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Saul. Tetapi waktu berjalan terus dan Raja Saul tetap berusaha membunuh Daud. Dan dikisahkan dalam 1 Samuel 28 bagaimana Raja Saul mendatangi pemanggil arwah atau tukang tenung untuk memanggil arwah Samuel yang telah mati. Saat ketakutan waktu menghadapi tentara Filistin, maka Saul berusaha mendatangi seorang pemanggil arwah. Meskipun pada saat itu pemanggil arwah tukang tenung sudah dihabisi atau dibuang oleh bangsa Israel, tapi Saul yang sangat ketakutan berusaha mencari. Dikisahkan dalam 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 7. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Lalu para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dan Saul pergi ke sana. Rupanya Allah turut campur tangan, sehingga Samuel menampakkan diri kepada Saul. Dan Samuel mengingatkan lagi kepada Saul bahwa kerajaannya akan dicabut dari tangan Saul. Dan dia memberitahu bahwa bangsa Filistin akan mengalahkan Israel, dan Saul serta anak-anaknya akan dibunuh. Di sini kita melihat akhir hidup dari Raja Saul yang tertulis dalam 1 Samuel 31. Saat orang Filistin berperang melawan orang Israel dan akhirnya mereka menewaskan anak-anak Saul. Dalam 1 Samuel 31 ayat 2, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Semua anak-anak Saul tewas di tangan orang Filistin. Dan pada akhirnya Saul pun terdesak dan terluka parah. Di dalam 1 Samuel 31 ayat 3 dan 4. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu itu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Inilah akhir kehidupan dari Saul, bagaimana dia membunuh dirinya sendiri karena tidak ingin dipermainkan, tidak ingin diperlakukan dengan hina oleh bangsa Filistin yang memang menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Bahkan dalam pertempuran di pegunungan Gilboa, orang Filistin datang dan merampas harta orang-orang Israel yang telah mati, dan mereka menjumpai Saul dan anak-anaknya yang telah tewas di sana. Orang Filistin masih memancung kepala Saul dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyatnya, bahkan menaruh senjata Saul di kuil Asitoret.
dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Dalam 1 Samuel 31 ayat 9 sampai 13. Dan ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin itu, maka bersiaplah orang-orang gagah perkasa untuk mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean dan membawa pulang ke Yabes dan membakar mayat daripada Saul dan anak-anaknya di sana. Lalu mereka mengambil tulang-tulangnya dan menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Disitulah tempat peristirahatan yang terakhir dari Saul sebagai raja pertama dari bangsa Israel. Dan diperkirakan Saul menjadi raja atas Israel selama 18 tahun ketika Samuel masih hidup, dan kemudian memerintah sendirian selama 22 tahun, karena kurang lebih 40 tahun Saul memerintah sebagai raja atas bangsa Israel. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Apa yang menjadi keteladanan dari Raja Saul dan kisah yang sudah kita dengar selama 2 seri ini bagi kita semua? Yang pertama, Saul adalah orang yang rendah hati. Sekalipun Saul dikaruniai oleh kelebihan dibandingkan orang lain sebangsa Israel, yaitu ketampanan, keelokannya, bahkan tinggi tubuh yang lebih tinggi di atas rata-rata, tetapi Saul tidak meninggikan dirinya. Bahkan saat Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja dengan undian dan dari keluarga Kis, Saul yang terpilih, Saul pun menyembunyikan diri sekalipun memang akhirnya ditemukan dan tetap diangkat sebagai raja. Dan karena kerendahan hati inilah Tuhan memilih Saul menjadi raja atas Israel. Dan bukan hanya itu saja, awalnya memang Saul adalah seorang yang sangat mentaati Tuhan dan perkataan Tuhan lewat Nabi Samuel, sehingga Tuhan memberkati, menyertai pertempuran bangsa Israel atas bangsa-bangsa di sekelilingnya dan memberi Saul kemenangan. Memang ada masa-masa dalam hidup Saul di mana Saul melakukan kesalahan, yaitu ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan menolak Saul menjadi raja. Dan kisah Saul menjadi raja ini menjadi satu pelajaran buat kita, biar kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita memiliki kelebihan, kepandaian dalam hal apapun, tapi Tuhan sangat melihat hati. Tuhan mau memakai kita semua untuk menjadi alat yang berguna di dalam tangannya. Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan, ketaatan, kesungguhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan berbahagialah kita yang mendengar kisah ini, karena dari sini kita bisa belajar banyak bahwa Tuhan akan pakai orang yang biasa untuk menjadi seorang raja, memimpin bangsa Israel dipenuhi dengan kuasa Allah. Dan kita juga harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dari segala keinginan-keinginan daging manusia duniawi kita. Puji Tuhan, hari ini kita mendengar kisah tentang Saul, kepemimpinannya atas bangsa Israel, pemakaian dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, yang membuat kita bisa berkata bahwa Saul adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.